Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah buat teman-teman. Terima kasih saya ucapkan yang sudah terkoneksi ya. Jadi ini sangat apresiasi tinggi teman-teman sampai detik ini masih membersamai saya untuk berbagi, untuk sharing, edukasi, dan sekaligus juga bermanfaat. Harapannya sedikit dari saya itu bisa menjadi pelengkap untuk keseharian dan untuk mengetahui bagaimana kita disabilitas dan non-disabilitas bisa saling memberikan kontribusi yang terbaik. Di season video ini saya akan masuk dalam program masih dalam pengharapan, yang mana ini fokus kepada pembahasan tentang disabilitas dan non-disabilitas. Jadi kemarin ada yang tanya beberapa email dan juga WhatsApp yang menanyakan di lingkungan mereka teman-teman disabilitas baik itu daksa khususnya netra selalu menggaungkan kata-kata setara, kata-kata kesempatan, kata-kata aksesibel. Jadi sebenarnya apa sih tiga hal atau tiga hashtag atau tagar yang mereka gaungkan terus-menerus. Jadi gini ya, secara singkat saja saya ingin menceritakan bahwa disabilitas sampai detik ini meskipun secara nasional kemudian secara teknologi mereka sangat terbantu, sangat bisa hidup minimal mendekati mandiri ya dari teknologi, dari beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Namun dalam aspek yang lebih kompleks, yang lebih banyak gitu, yang lebih umum, umum dalam artian lebih spesifik gitu. Jadi umumnya itu hal-hal yang mengarah ke ekonomi, misalnya pekerjaan misalnya. Ini kan umum ya. Tapi pekerjaan yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh disabilitas netra khususnya. Sebenarnya dengan teknologi yang cukup mumpuni, kita dari disabilitas itu sudah bisa mengakses banyak hal, mulai dari copywriting atau menulis, kemudian bagaimana dalam mengelola media sosial, kemudian bagaimana dalam komunikasi atau dalam hal ini customer service, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat berhubungan dengan jasa marketing, termasuk juga terapi. Mereka sudah bisa menggunakan transportasi online untuk menunjang mobilitasnya, sehingga ketika ada customer yang ingin memanggil beliau atau ingin memanggil teman-teman disabilitas, itu mereka sudah nggak perlu lagi dijemput. Yang penting customer atau masyarakat yang ingin mengorder jasa terapi mereka itu cukup memberikan data yang detail seperti alamat, rumah,
warna dan juga patokan-patokan sekitarnya. Nah, ini banyak ya, artinya eee, tunanetra sudah lagi bukan sebuah beban yang signifikan untuk masyarakat, tapi mereka juga bisa berkontribusi. Ini maksudnya setara, gitu. Poin setara di sini. Hanya saja ini nggak cukup, dibutuhkan kesempatan. Nah, kesempatan itu apa? Kesempatan itu diawali dari komunikasi, dari pendekatan-pendekatan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak masyarakat juga yang entah mereka itu awam atau orang-orang intelektual, tapi dalam prakteknya di masyarakat masih banyak sekali yang mereka itu nggak mau tahu. Jadi kalau orang yang nggak mau tahu ya sulit untuk bisa mendalami, memahami, dan sejauh mana tunanetra bisa berkontribusi. Hal inilah yang membuat kesempatan itu sulit didapatkan, ya. Contoh, misalnya ada nih masyarakat satu orang atau dua orang ya yang berpikir, tunanetra kan nggak butuh uang karena mereka nggak melihat. Tapi secara praktek di masyarakat mereka membuka jasa, mereka eee, melatih kemampuan, mereka belajar, kemudian punya sertifikat, punya ijazah, punya skill yang cukup gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan agar mereka bisa bertahan hidup. Sesederhana itu sebenarnya bisa bertahan hidup. Karena biaya hidup itu bukan mengenal tunanetra atau non tunanetra. Jadi eee, biaya hidup akan naik, terus naik, dan itu akan menerabas siapapun termasuk teman-teman disabilitas. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau tunanetra kemudian misalnya ke warung yang tadinya harga beras itu 15.000 tiba-tiba jadi turun 3.000 satu kilonya. Kayaknya saya belum pernah nemu gitu. Tetap, jadi beras tetap harga 15.000 ya mau yang beli tunanetra kek, mau yang beli orang non disabilitas, harganya tetap sama. Nah, di sini contoh konkretnya. Maka usahakan untuk menciptakan kesempatan, untuk memberikan kesempatan apa? Komunikasikan dan pahami bahwa kebutuhan hidup untuk semua orang itu sama. Nggak mandang posisi, status, kondisi, keadaan, dan juga lain sebagainya. Ini yang dibilang kesempatan yang harus diberikan. Ya, jadi diawali dari komunikasi, memahami bahwa kondisi hidup semua orang itu sama, artinya kalau mereka buka jasa, hargai jasa mereka dengan pantas dan juga dengan menghormati satu sama yang lain. Nah, ini 2 poin. Kemudian ada poin yang terakhir, tadi kesetaraan, kesempatan, dan juga aksesibel. Nah, ini aksesibel ini yang dimaksud adalah masih mengerucut kepada komunikasi, tapi ini kepada sosialisasi gitu. Contoh, misalnya teman-teman punya tetangga yang kebetulan tunanetra. Usahakan kalau naruh kendaraan, misalnya motor, kemudian sepeda, itu jangan di area-area yang rawan disenggol oleh tunanetra, misalnya di pinggir di jalur untuk lintasan atau untuk berjalannya orang-orang lewat. Nah, itu usahakan dihindari karena khawatirnya nanti kesenggol kendaraannya, nanti jatuh atau yang minim banget ya misalnya tunanetra kaget gitu kan. Jadi itu namanya aksesibel. Contoh lain, misalnya ada di tempat seperti majelis. Nah, Anda di majelis ngelihat tunanetra. Itu kalau menginstruksikan atau memberitahu jangan menggunakan kode-kode.
seperti disentuh, seperti tiba-tiba didorong. Jangan seperti itu, tapi dikomunikasikan, bersuara, diucapkan secara verbal. Misalnya, "Maaf Mbak, eee, ini posisi duduknya salah, saya bantu ya untuk menghadap yang benar." Jadi dikomunikasikan. Itu cara yang disebut aksesibel gitu. Jadi aksesibel ini bukan hal-hal yang rumit karena didasari dengan komunikasi. Nah, 3 hal inilah sebenarnya yang, masih apa ya, belum banyak diberikan, belum banyak diraih, belum banyak juga didapatkan oleh kita, teman-teman disabilitas. Nah, fix ya, kesimpulannya adalah kesetaraan, aksesibel, kesempatan ini bisa dibangun dengan empati, simpati, dan juga rasa, eee, punya kemauan untuk komunikasi dan mau tahu, gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.